Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang Al-Quran dan kejadian manusia seri keempat, saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan secara singkat. Yang pertama, benarkah ada hadis yang berbunyi Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku? Mohon maaf, saya belum menemukan hadis yang bunyinya seperti itu. Yang pasti semua bulan adalah milik Allah. Yang kedua, saya masuk apakah ketika imam duduk atahiyat akhir saya harus posisi duduk atahiyat akhir? Jawabannya benar, sesuai dengan perintah Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wa ma adrakum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Apa yang kamu dapatkan dari imam, maka ikutilah. Ketika imam sedang ruku, maka ketika kita masuk setelah takbiratul ihram langsung ruku. Kalau kita dapatkan imam sedang tahiyat akhir, maka kita setelah takbiratul ihram langsung duduk tahiyat akhir. Ketiga, kata Ahmad Al-Habsyi di TV, Allah membebaskan gentayangan arwah orang-orang yang soleh. Apa betul? Saya kira tidak ada dalam ajaran Islam keyakinan ada arwah gentayangan. Memang di TV ramai, katanya arwah Michael Jackson, Mr. Jeko tertangkap kamera. Sekarang memang banyak jamaah umroh juga yang pulang dari Mekah, pulang memperlihatkan foto yang aneh-aneh. Katanya saya memoto makam Nabi, ternyata yang terlihat hanya batu aja merah. Terus memoto Jamarah, ternyata ada seperti kuda. Saya katakan semua itu dimungkinkan sekarang ini terjadi karena rekayasa elektronika, bukan hal-hal yang terkait dengan kepercayaan tahayul seperti itu. Keempat, apa yang dimaksud dengan makna hakiki dan makna majazi? Makna hakiki itu arti sebenarnya. Kalau makna majazi, di kita juga sudah jadi bahasa Indonesia, majaz itu artinya kiasan. Besar kepala, makna hakikinya kepalanya besar, tapi makna majaznya sombong. 5. Berdasar Al-Quran, orang mukmin bila membaca Al-Quran bergetar hatinya. Kenapa hati itu tidak saya rasakan? Kira-kira apa faktor
Yang dimaksud dengan wazilat gulung-gulung bergetar hatinya, tentu bukan hatinya bergetar kayak gempa atau ada getaran kayak HP, tapi yang dimaksud orang mukmin itu ketika dibacakan ayat Al-Quran teringatkan kembali hatinya dengan kandungan dari ayat yang dibaca. 6. Makan minum menggunakan fasilitas dari saudara yang korupsi, apa akan menjadi penghalang doa? Saya kira kalau kita tahu bahwa itu hasil usaha haram, kemudian kita masih memakannya, maka insya Allah itu akan menjadi penghalang atas dikabulnya doa kita. Ada sahabat memohon kepada Nabi bernama Sa'ad agar didoakan oleh Nabi supaya dia menjadi orang yang doanya makbul, diterima. Nabi mengatakan, menganjurkan aktif mat'amaka, takun mustajab da'awat. Berhati-hatilah, apiklah kamu dalam makan dan minum, maka kamu akan menjadi orang yang dikabul doa. Hadis lain juga mengingatkan bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa seseorang sementara yang dia makan, yang dia minum adalah barang-barang yang diharamkan atau dari usaha yang haram. 7. Bagaimana hukum mempercayai Feng Shui? Apa itu? Ramalan ala Cina. Kalau kita mempertimbangkan bunyi surat Luqman ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun kecuali Allah yang tahu apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Tidak ada yang tahu kecuali Allah kapan dan di mana seseorang akan mati. Berarti ramalan ala apapun yang terkait dengan persoalan-persoalan gaib tidak boleh kita percaya. 8. Bagaimana hukumnya khuruj fisabilillah? Khuruj fisabilillah itu artinya keluar di jalan Allah. Bapak, ibu, para ikhwan terima berangkat dari rumah ke sini dalam rangka thalabul ilmi. Nabi mengatakan man kharaja bi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk thalabul ilmi, maka ia ada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka khuruj di sini tentu menjadi wajib. Tetapi ada khuruj dalam pengertian khusus. Sekarang kan ada kelompok muslim yang kegiatannya itu pergi dari masjid ke masjid, nginap di masjid, makan di masjid, segala kegiatan di masjid. Mereka juga menamakan itu istilahnya khuruj. Nah, itu yang sampai hari ini kita sulit mencarikan landasan hukumnya, dasar dalilnya. 9. Mohon dijelaskan mengenai Ten Commandment. Ten Commandment itu artinya 10 perintah Allah, 10 ketetapan Allah. Ini yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Turun Sinai. Ada 10 memang. Saya tidak terlalu ingat urutannya, tapi yang pertama berbunyi
jangan menyembah ilah selain Allah. 1. 2. Jangan membuat patung buaya, keturunan dari patung. Nah, itu dilarang oleh teman-teman. Yang ketiga, hormati ibu bapak. Yang keempat, jangan menggunakan nama Allah dengan sia-sia. Yang kelima, muliakan hari Sabat, hari Jumat. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersumpah palsu. 10, jangan menginginkan harta orang lain dengan cara yang tidak hak. Saya kira 10 firman Allah kepada Nabi Musa itu pokok-pokoknya sama dengan pokok-pokok ajaran yang kita terima dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hak anak korban pemerkosaan? Hak anak korban pemerkosaan. Yang diperkosanya anaknya ibunya. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang merupakan korban, mungkin begitu. Saya pikir hak yang paling mendasar adalah hak anak itu untuk tetap hidup. Tidak boleh kemudian karena ini adalah hasil pemerkosaan kemudian dia digugurkan. Walaupun di antara para ulama berbeda pendapat, tetapi intinya melakukan pengguguran kandungan adalah haram di dalam Islam. Kemudian nanti setelah lahir memiliki hak seperti hanya anak-anak yang hasil pernikahan normal. Ke-11 ada 12 pertanyaan. Apakah isyarat makmum kepada imam yang bacaan Fatihah dan surat yang lain yang mestinya disirkan tapi dijaharkan atau sebaliknya? Isyarat. Nah, kalau dicari dalil khusus saya belum menemukan. Kan kalau imam lupa diingatkan dengan kalimat Subhanallah. Kalau ibu-ibu dengan isyarat tepuk tangan. Kalau lupa surat diingatkan apa yang ayatnya itu yang harus dibaca. Tapi ini mestinya sir malah jahar. Mestinya jahar malah sir. Bagaimana mengingatkan? Saya pikir tidak harus diingatkan. Sebab yang jahar boleh disirkan. Misalnya maghrib, isya, subuh, itu mestinya imam itu jahar, tapi bacanya sir. Tidak apa-apa. Hanya kalau imam sir, makmum harus baca sendiri. Itu saja persoalannya. Bagaimana dengan zuhur dan asar? Sebenarnya kalau melihat beberapa keterangan hadis, sewaktu-waktu boleh. Sebab di dalam hadis itu disebutkan yusmi'unal ayat ahyanan. Kadang-kadang Nabi juga memperdengarkan ayat-ayat dalam sholat zuhur dan asar. 12. Apakah boleh bacaan Fatihah dan surat yang lain dibaca sir pada sholat gerhana? Sebab pernah ikut berjamaah melaksanakan sholat tersebut, imam memberitahukan setelah baca surat Al-Fatihah, bacalah surat ini, surat ini. Wah, ini yang tidak ada tandanya. Sholat gerhana itu dilaksanakan mesti berjamaah, tidak melaksanakan sholat kusuf sendiri-sendiri.
Maka sunnahnya itu imam bacaannya jahar. Ini ada kasus katanya, imam bacanya sir, habis baca Fatihah mungkin mengingatkan kepada makmum, baca masing-masing surat Al-Ikhlas misalnya. Wah, itu yang saya kira tidak benar itu. Itu beberapa pertanyaan yang bisa saya komentari. Kita lanjutkan dengan bahasan kita seri keempat mengenai Al-Quran dan kejadian manusia. Yang pertama, bahwa setiap manusia menurut isyarat Al-Quran itu mendambakan, menginginkan lahirnya anak atau keturunan. Karena itu adalah merupakan naluri atau pembawaan manusia. Ini diisyaratkan di surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Zuyyina, dihias atau dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada yang diinginkan, yaitu an-nisa, pertama kepada wanita. Laki-laki memiliki naluri pembawaan menyukai perempuan. Mafhumnya tentu sebaliknya, wanita menyukai laki-laki. Wal banin, saya sampai di sini saja. Dan anak keturunan. Jadi pada dasarnya manusia memiliki naluri mendambakan punya anak dan keturunan. Di surat Al-Kahfi ayat 46 oleh Allah dinyatakan harta dan anak itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Al-malu, harta, wal banun, dan anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Sebagaimana kita maklum bahwa fungsi perhiasan sesuai dengan namanya adalah untuk menghias agar seseorang atau sesuatu itu tampak lebih indah, lebih cantik, lebih menarik. Baju, pakaian itu termasuk perhiasan. Kita kalau memilih pakaian tidak sembarangan, tapi dipilih mana kira-kira pakaian yang pantas, yang suruh dengan kondisi tubuh kita. Perhiasan ibu-ibu jauh lebih banyak daripada perhiasan laki-laki. Coba saja bapak-bapak kalau memperhatikan yang nempel di wajah ibu-ibu itu berapa warna itu. Ada yang merah, yang hijau, yang hitam, yang biru. Yang merah di bibir dengan yang merah di pipi itu namanya berbeda. Yang merah di bibir namanya lipstick, yang merah di pipi namanya apa? Blush on. Tapi ada nama aja lipstick hidung. Jika kita cium bujur seeng gini. Yang hitam di alis namanya shadow, jipat. Yang hijau di kelopak mata juga benar-benar nyok gini. Nah kalau ibu-ibu ditanya, untuk apa segala dipasang?
Saya yakin akan jawabannya sama, agar nampak lebih indah, lebih cantik, lebih menarik. Nah, kehidupan kita di dunia akan menjadi terasa indah, menyenangkan, membahagiakan kalau pada diri kita kumpul dua unsur, dua faktor yang tersebut dalam ayat ini, yaitu harta dan anak. Jangankan dua-duanya tidak ada, ya sudah miskin dengan harta, tidak punya anak pula. Nah, kehidupan seperti itu bisa dibilang kehidupan yang tragis, menyedihkan. Kertek boga anak sangsara di dunia. Satu saja tidak ada. Kita jadi orang kaya, jelma beunghar, leber kusesa, balatak pada raja kaya, buruk di juru, bro di pangkau, nalaya di mahbaba. Luhur kuta di dunia, jadi orang beunghar, tapi tidak punya anak. Akan terasa ada kekurangan dalam kehidupan. Banyak pasangan suami istri yang sudah berumah tangga lama, oleh Allah dikasih harta banyak, tapi tidak dikaruniai putra. Biasanya suasana kehidupan rumah tangganya berubah, yang tadinya harmonis menjadi harmonika. Selagi pamajikan gawe dengan paseawe bertengkar. Persoalannya apa? Ternyata masing-masing mendambakan buah dari pernikahan, lahirnya anak dan keturunan. Bahkan tidak jarang pasangan suami istri yang kemudian cerai karena tidak punya anak. Walaupun banyak juga pasangan suami istri yang berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya walaupun tidak dikaruniai anak, dengan cara mengambil anak orang, ngukut anak batur, miara anak baraya, anak tetangga. Orang di kampung mah aya pelantaran anak teboga terusnya ngukut monyet. Saya tak bagian monyet mah jika monyet itu jika kurang gitu. Tapi kita sering menyaksikan ada orang kaya raya oleh Allah diberi anaknya 1, 2 paling banyak. Ada konglomerat kok. Saya punya kenalan pengusaha bisnya itu lebih dari 500, anaknya cuma 1. Tapi ada abang beca, balik beca tadi ngedang nyewa, urusut, anaknya 10. Padahal kalau menurut logika kita, pantasnya manunggunghar anaknya banyak. Cing atau gusti, atau saeutik, mahartana saeutiknya budaknya kayak gitu. Tapi rupanya itulah adalahnya Allah, keadilan Allah. Allah sedang menguji dua macam manusia ini. Yang satu diuji dengan harta, yang satu diuji dengan anak. Yang lulus yang mana biasanya? Biasa nama terlulus dua anak. Karena diuji dengan harta berat, diuji dengan anak juga berat. Nah, karena Allah sendiri menilai bahwa anak itu adalah merupakan penghias kehidupan dunia, maka manusia memiliki naluri bukan hanya sekedar ingin punya anak, tapi setiap orang tua menginginkan punya anak itu memiliki kelebihan, keunggulan, apakah rupanya atau tingkat kecerdasannya, kekuatan fisiknya dan sebagainya.
Kemudian diperkuat dengan doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, memohon kepada Allah seperti termaktub di surat Al-Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, dalam doa ini setiap orang tua memohon kepada Allah agar dzurriyyah, keturunannya itu menjadi qurrata a'yun, menjadi penyenang hati, menjadi kebanggaan. Orang Sunda menyebutnya jadi kareus sekolah, kebanggaan ibu bapak. Nah, tentu saja untuk bisa menjadi kebanggaan itu, orang tua mengharapkan anak memiliki nilai-nilai tambah. Kemudian di dalam ajaran Islam, di antara tujuan disyariatkannya menikah antara laki-laki dengan perempuan itu juga dalam rangka melanjutkan keturunan. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ya'mur, memerintahkan bil ba'at, untuk menikah, wa yanha 'anil tabattuli, dan Nabi melarang hidup menyendiri, membujang, menduda, menjanda, nahyan syadidan, dengan larangan keras. Jangan membujang. Bahkan di hadis lain, wala takunu karubbaniyatin nasara, kata Nabi, kamu jangan berperilaku seperti pastor-pastor Katolik yang ogah nikah. Mereka tidak mau menikah. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya pastor, kemudian uskup, apalagi kardinal, sampai ke tingkat tertingginya yaitu Pope, Paus, pemimpin pemuka agama Katolik, mereka tidak menikah dengan alasan Tuhan kita Yesus tidak menikah, maka kita sebagai pelayan Tuhan juga tidak menikah. Makanya ketika Dan Brown menulis buku berjudul The Da Vinci Code, kemudian Profesor Dr. Barbara Taylor, seorang sejarawan, juga seorang teolog Kristen dari Australia, menulis buku Yesus the Man, yang isi kedua buku itu mengungkapkan fakta bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan hanya pernah menikah, tapi juga punya anak dan keturunan. Maka Gereja Katolik di Roma sempat kebakaran jenggot, karena mereka sampai saat ini tetap mempertahankan tradisi tidak menikah. Nabi melarang kita kaum muslimin mengikuti perilaku para pemuka Katolik itu. Nabi malah menganjurkan tazawwaju, menikahlah kamu, nikahilah oleh kamu, al-wadud, yang penyayang. Al-walud saya artikan di sini subur, artinya keturunan deres, bahasa Sunda nama. Al-walud wal wadud, bukan hanya subur tetapi juga penyayang. Sebab sekarang banyak orang punya anak banyak tapi balatak di luar perapatan, dibiarkan tanpa pendidikan. Ini mukatsirun bikumul anbiya, aku ingin, kata Nabi, nanti pada yaumul kiamat, pada hari kiamat itu kan nanti akan dibariskan umat manusia itu oleh Allah di padang mahsyar. Maka Nabi menginginkan nanti barisannya itu paling
panjang, paling banyak, menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu terbanyak dibanding dengan umat para nabi yang diutus sebelumnya. Nah, di sini ada anjuran al-walud. Di zaman jahiliyah ada model, ada cara untuk mendapatkan sekedar bukti saja bahwa bukan hanya manusia sekarang yang menginginkan anak itu memiliki kelebihan, tapi masyarakat yang disebut masyarakat jahiliyah juga dulu punya keinginan yang sama. Salah satu buktinya ada nikah istibdo. Ini hadisnya. Qala Urwatu bin Zubair. Berkata Urwah bin Zubair, anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah zaujat Nabi, istri Nabi, akhbarathu, memberitahukan kepada Urwah, anna nikaha, bahwasanya pernikahan karena fil jahiliyah, yang terjadi di zaman jahiliyah, ala arba'ati anha, ada 4 macam, 4 tujuan. Panikahun minha, di antaranya yang pertama, nikah zaman jahiliyah itu nikahun nas al-yaum, seperti pernikahan orang-orang zaman sekarang, yakni yahtumur rajulu, seorang lelaki menghitbah, melamar, ila rajuli waliyatahu, kepada seseorang lelaki yang menjadi wali dari perempuan, fayasdiquha, ia menerimanya, summa yang yunakkihuha, kemudian ia menikahinya atau memberikan mas kawin dan menikahinya. Nah, wa nikahun akhar, nikah model kedua, kana rajulu yaqulu li imraatihi, seorang lelaki ngomong kepada istrinya, omongannya begini, idza tahrat min tamsiha, jika kamu telah bersih dari haidnya, arsili ila fulanin, aku akan mengirimkan kamu kepada si fulan, kepada seseorang lelaki. Fastabdoi minhu, maka hendaklah kamu, kata suaminya kepada istrinya, beristibdo. Istibdo itu saya artikan di sini minta bibit, dipacakeun mudina doma begitu. Mintalah bibit darinya. Jadi dulu zaman jahiliyah itu, misalnya kalau ingin punya anak, orangnya kekar, katakanlah kayak petinju Mike Tyson misalnya, maka si suami itu mengantarkan istrinya kepada lelaki yang kekar untuk menggauli istrinya. Kalau ingin anaknya itu cerdas, dicari laki-laki yang cerdas, kemudian istrinya diserahkan untuk minta bibit darinya. Wa ya'taziruha zawjuha, dan suaminya menjauhinya. Wala yamassuha abada, dan tidak menyentuhnya selamanya. Hatta yatabayyana hamluha, sampai jelas kehamilannya, min dalikar rajul, dari laki-laki tersebut, alladzi tastardiu minhu, yang dia diminta bibit darinya. Jadi sebelum betul-betul kelihatan hamil, suaminya tidak mau menggauli istrinya itu. Faida tabayyana hamluha, apabila telah jelas kehamilannya, asobaha zawjuha, baru suaminya mau menggaulinya, in ahabba, jika ia ingin. Wa inna ma yaqalu dzalika, sesungguhnya mereka melakukan itu robbatan, karena menginginkan robbah, minajabatil walad, anak yang memiliki keunggulan, kelebihan,
Najabat itu sebenarnya kemuliaan. Jadi tergantung apa kelebihan dari laki-laki yang dimintai bibitnya itu. Fakana hadzal nikahu, nikah yang seperti ini yusama nikahul istibdo, disebutnya adalah nikah istibdo. Kalau menurut kita ini bukan nikah, tapi model atau bentuk perzinahan juga. Tapi ini saya ambil hanya untuk menggambarkan bahwa pada zaman jahiliyah pun kecenderungan orang tua ingin memiliki anak punya kelebihan, punya nilai tambah, nampak dari cara mereka memperlakukan istrinya. Nah, pada zaman sekarang tentu saja untuk memiliki anak yang punya kelebihan banyak dilakukan melalui genetika engineering alias rekayasa genetika, terutama setelah dunia kedokteran menemukan berbagai cara. Pertama dengan munculnya apa yang disebut dengan bank sperma atau cryobanking. Bank sperma baru muncul pada tahun 1980 di Escondido, California, Amerika Serikat. Kemudian muncul juga di beberapa negara di Eropa, disusul juga di Cina, di Guangdong dan di Shanghai. Jadi bagi laki-laki yang ingin mengawetkan spermanya di luar tubuh atau karena over produksi sperma, itu bisa didepositokan di bank sperma, di mana sperma itu dimasukkan, sperma laki-laki itu dimasukkan ke dalam tabung kaca, ke dalam gelas, kemudian dibungkus dengan gliserol, lalu direndam, ditanam di dalam cairan nitrogen dengan temperatur 321 derajat Fahrenheit. Maka sperma bisa bertahan lama, berbulan bahkan bertahun. Sekarang ini di Brick Center di Inggris juga dunia kedokteran sedang menguji coba pengawetan ovum sel telur wanita. Pernah di Belanda ada kejadian seorang istri yang sudah ditinggal lama oleh suaminya ingin punya anak lagi dari suaminya yang sudah mati. Dia ingat bahwa suaminya waktu hidup pernah menitipkan spermanya di cryobanking itu, di bank sperma itu. Lalu dia mendatangi bank tersebut, dicari, ketemu, lalu diproses melalui inseminasi buatan, disemprotkan si sperma itu ke dalam rahim istrinya. Hamil normal 9 bulan. Tapi begitu lahir aneh, bayinya itu hidup. Padahal orang tuanya, suami istri ini orang Belanda, sama-sama kulit putih. Tapi ini anak yang lahir negro, kulitnya hidup, ireng, hitam, rambutnya keriting. Secara ginekologis, tinjauan ilmu gen keturunan, tidak mungkin suami istri berkulit putih punya anak negro dan sebaliknya. Selidik punya selidik, ternyata kesalahan ada di bank sperma. Rupanya sperma suaminya itu sudah busuk, dibuang, dipakai oleh sperma orang
mesti ganti, lupa mengganti. Ini menimbulkan masalah. Yang kedua, diketemukannya model bayi tabung, tube baby atau baby inverto, atau istilahnya inverto fertilization, pembuahan di dalam tabung. Ini juga pertama kali dilakukan oleh sejumlah dokter di Inggris tahun 1978. Bayi tabung pertama lahir diberi nama Louise Brown. Di Indonesia, bayi tabung pertama diproduksi di Rumah Sakit Anak Ibu Harapan Kita Jakarta 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1987, dan berhasil. Bayi tabung pertama di Indonesia itu diberi nama Nugroho Karyanto yang lahir tanggal 2 Mei tahun 88. Sampai saat ini di Indonesia sudah lahir adik-adiknya Nugroho, bayi tabung berikutnya lebih dari 300 bayi. 2 kelahiran lahir kembar. Jadi memang sperma suaminya diambil, kemudian ovum sel telur dari ibu diambil melalui operasi. Ngambil sel telur itu 10 misalnya atau 20, lalu dicampurkan di dalam tabung. Nah, itu nanti berproses, diawasi oleh banyak dokter dalam ruangan tertentu dengan proses tertentu. Nanti setelah terjadi pembuahan menjadi zigot, baru dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu. Jadi yang disebut bayi tabung itu bukan jadi bayi di dalam keler atau di dalam botol, tetap saja jadi bayinya itu di dalam rahim. Sebenarnya bayi tabung ini memberi manfaat bagi pasangan suami istri yang sebenarnya bibitnya bagus, tetapi ada kelainan di dalam struktur organ reproduksi kehamilannya, itu bisa dibantu proses awalnya melalui bayi tabung, gitu. Bukan jadi bayi dalam tabung. Nanti kalau jadi bayi dalam tabung, anak saya kan jadi bin keller nantinya. Bapak-bapak yang punya istri normal, jangan mikir-mikir ingin punya anak melalui proses bayi tabung. Mahal biayanya. Mendingan yang biasa, murah meriah. Bayi tabung ini ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, tergantung. Ada 2 model. Ada bayi tabung berjenis homolog, namanya itu, istilahnya itu. Bahannya dari suami istri, spermanya dari suaminya, sel telur dari istrinya, dicampur dalam tabung. Setelah terjadi pembuahan, dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Yang seperti ini dalam Islam boleh dilakukan, ubah hukumnya. Tapi ada yang begini, bahannya dari suami istri, nih, sperma dari suaminya, sel telur dari istrinya, terus dicampurkan di dalam tabung. Tapi setelah terjadi pembuahan, dititipkan di rahim wanita lain. Mau dititipkan di rahim saya kata mah. Iba dititipkan pada rahim wanita yang lain.
seperti pernah terjadi di New Jersey di Amerika. Pasangan suami istri Dr. William dengan Elizabeth Stan. Nah, ini pasangan suami istri ingin punya anak tapi tidak mau hamil. Gimana rane? Ada anak kayak boga tapi hamil mau. Kebetulan ada seorang pembantu rumah tangga namanya Nyonya Mary Beth Whitehead. Wah, hebat ngaranna. Mary Beth. Ketika dia baca di koran ada pasangan suami istri butuh wanita yang siap menghamilkan, namanya disebutnya dalam bahasa Inggris menjadi surrogate mother atau contractual baby bearer, menyewakan rahimnya, dihitung-hitung honor jadi pembantu dengan honor menjadi juru hamil lebih besar. Dia siap, dibuatlah kontrak perjanjian. Kalau sekarang di notaris bukan di Indonesia, diproses melalui proses bayi tabung. Nah, setelah terjadi pembuahan, dimasukkan ke dalam rahim si Mary Beth itu. Hamil, normal 9 bulan. Tapi setelah lahir, terdidikan bayi nanti. Diaku anak oleh si Mary Beth ini. Ya, maklum 9 bulan hamil. Terus lahir, masa sudah capek-capek hamil kemudian diserahkan lagi. Diseret ke pengadilan. Adu argumentasi terjadi. Kata Dr. William, ini bahannya dari saya dan istri saya. Jadi dia anak saya. Ketika hakim bertanya kepada Nyonya Mary Beth, apa alasan kamu mengaku bahwa itu anak kamu? Pak Hakim, ini anak keluar dari perut siapa? Perut elu. Perut kamu, anak saya, katanya. Tapi karena dengan berbagai pertimbangan, maka akhirnya diputuskan bahwa anak itu tetap milik sang Dr. William dan istrinya. Sementara si Nyonya Mary Beth Whitehead yang menjadi juru hamil itu diberi hak untuk mengunjungi, menengok, melihat, mendekati anak itu, tapi tidak boleh mengakuinya. Maka oleh sebab itu, berdasarkan keputusan Dewan Hizbah Persatuan Islam, juga keputusan Majelis Ulama Indonesia, model seperti ini bahan dari suami istri tapi dititipkan ke rahim wanita lain, hukumnya haram. Ada jenis yang kedua. Kalau tadi homolog, bahannya dari suami istri. Ada yang heterolog. Heterolog itu bahannya bukan dari suami istri. Maka itu mah jelas-jelas hukumnya haram. Nah, di sini saya mengemukakan satu dalil yang bisa dijadikan alasan kenapa bayi tabung jenis heterolog itu hukumnya haram. Karena secara umum Nabi menyatakan la yahillu, tidaklah halal limri'in, bagi seseorang yu'minu billah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari kiamat, ayas kiamahu zar'a ghairihi, untuk menyiramkan airnya, maksudnya spermanya, kepada tanaman yang lainnya, yakni ityan al-hubala. Kalau dulu tentu saja karena belum ada bayi tabung zaman Nabi, yang dimaksud adalah menyiram orang yang sudah hamil, menggauli wanita yang sudah hamil. Jadi ditarik dari hadis itu kesimpulan bahwa jenis heterolog itu karena bukan bahannya dari suami istri, hukumnya adalah haram. Para ikhwatu iman,
Sebagaimana sudah saya jelaskan dalam seri pertama bahwa manusia itu semuanya adalah keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Modalnya hanya dua. Tapi sekarang sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk dunia ini sudah begitu banyak. Penduduk dunia saat ini diperkirakan mencapai 6,7 miliar. Perkiraan para ahli pendudukan 15.000 tahun yang lalu penduduk dunia ini hanya sekitar 15 juta orang saja, sama dengan penduduk Delhi, ibu kota India sekarang. Pada zaman Nabi Isa 2000 tahun yang lalu diperkirakan penduduk dunia itu sudah 250 juta orang, sama dengan penduduk Indonesia sekarang ini, kurang lebih lah. Saat revolusi industri abad ke-18, penduduk dunia ini sudah berlipat menjadi sekitar 700 juta, 2 kali penduduk Amerika sekarang. Tahun 50 penduduk dunia sudah membengkak menjadi 2,5 miliar. Sekarang sudah kurang lebih 6,7 miliar. Bahkan diperkirakan tahun 2050 penduduk dunia ini akan sekitar 9 miliar. Terbanyak di dunia ini pertama Cina. RRC itu penduduknya sekarang kurang lebih 1,4 miliar. Dekat bawah mulai di Bandung. India urutan kedua, penduduknya kurang lebih 1,1 miliar. Disusul Amerika ketiga, penduduknya sekitar 306 juta. Ranking keempat Indonesia, penduduknya sekitar 230 juta. Di Indonesia pertambahan penduduk per tahun kurang lebih 2,8 juta. Urutan kelima adalah Brazil, sekitar 198 juta. Nah, melihat perkembangan penduduk yang terus bertambah, ada kekhawatiran di tengah-tengah manusia terjadinya apa yang disebut dengan the population explosion, peledakan penduduk atau overpopulation, kelebihan penduduk. Kekhawatiran itu pertama kali dicetuskan oleh seorang guru besar bidang ekonomi politik dari East India Company College di Inggris, yaitu Thomas Robert Malthus. Dalam tulisannya yang berjudul An Essay on the Principle of Population tahun 1798, dia mengatakan bahwa fertility of man, pertambahan penduduk katanya itu bertambah menurut deret ukur. Jelema namahan itu berlipat-lipat, asalnya 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32 jadi 64 jadi 128 dan seterusnya. Sementara fertility of soil, pertambahan pangan, terutama kebutuhan pangan, itu menurut deret itu pertambahannya itu selangkah-selangkah 2, terus 4, terus 6, terus 8, sehingga tidak seimbang. Sehingga katanya dia meramalkan tahun 2000 dunia ini akan penuh sesak oleh manusia. Per meter persegi diisi oleh 25 orang. Akhirnya 2009 ledak ya. Jika nanti hayawin itu lahir yang baik dari itu. Bahkan sekarang memang kalau dilihat sawah semakin berkurang, tetapi alhamdulillah beras masih banyak. Malah kabur beak buntuna
daripada beak dahareunana. Memang Bu, penduduk dunia 6,7 miliar sekarang ini masih diliputi oleh kemiskinan. Karena menurut data WHO di dunia sekarang ini masih sekitar 3 miliar penduduk, penghasilannya kurang dari $2 per hari per kapita. Masih sekitar 1,3 miliar manusia yang tidak memiliki akses hubungan dengan air bersih. Masih sekitar 2 miliar manusia yang belum tersentuh oleh aliran listrik, belum dapat penerangan listrik. Itu gambaran masih bagaimana kehidupan manusia di dunia ini sekarang. Oleh sebab itu maka ada usaha dari manusia, ada 2 usaha. Pertama, di sini saya sebutkan dalam makalah, ada yang disebut dengan tahdidun nasli. Tahdid itu artinya membatasi kelahiran. Dalam bahasa Inggris disebutnya birth control. Kontrol itu di sini memberantas birth kelahiran. Tuberculosis control itu artinya pemberantasan TBC. Usaha yang kedua adalah tandimun nasli, mengatur kelahiran, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut family planning, keluarga berencana. Bedanya antara tahdid dengan tandim, model di Cina itu sudah termasuk tahdid, membatasi kelahiran. Pasangan suami istri hanya boleh punya anak 1, tidak boleh lebih. Makanya jangan kaget, di RRC itu konon kabarnya banyak anak bayi dibuang. Ketika pasangan suami istri hanya diizinkan punya anak 1, ingin punya anak laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, diceun. Ingin punya anak perempuan, ternyata yang lahir laki-laki, wah. Memang masih untung bayi-bayi yang dibuang itu masih ada yang mungut. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memungut bayi-bayi yang dibuang itu, di mana? Kemana dibawanya? Dibawa ke Eropa, ke Barat, dijual di sana. Sementara di Barat, akibat terlalu merajalelanya penggunaan alat pencegah kehamilan sejak usia muda, sejak masih sekolah, maka mereka tidak punya anak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan anak, mereka membeli anak-anak yang diperjualbelikan itu. Sebenarnya disebut keluarga berencana atau family planning itu bukan membatasi kelahiran, tapi definisinya itu to plan the size of the family, merencanakan bagaimana bentuk keluarga kita itu. Ingin punya anak itu sabaraha, nah dirancang. Jadi bukan membatasi. Di Indonesia dulu keluarga berencana itu cenderungnya membatasi dengan kampanye 2 anak cukup. Nah itu yang kemudian diprotes. Karena yang namanya family planning, keluarga berencana bukan membatasi. Makanya sekarang kampanyenya ada sedikit halus, 2 anak, kalau kampanye lebih baik. Walaupun buat PNS masih juga ya anak berapa yang tidak dihapusnya? Kedua, ketiga? Ketiga ya? Dua. Jadi lamun di rumah tidak aku. Nah, masih. Anak yang 1, yang kedua anak negeri, anak ketiga dan seterusnya itu dianggap anak swasta. Metode yang dipakai masyarakat zaman dulu untuk mengurangi penduduk dengan cara membunuh bayi, dikubur hidup-hidup.
Yang kedua dengan cara mencegah kehamilan. Cara yang dilakukan oleh masyarakat dulu adalah pertama azal, coitus interruptus, bersenggama terputus. Jadi ketika bersenggama, spermanya ditumpahkan di luar, itu disebut azal. Kedua dengan cara minum obat atau jamu. Ketiga dengan cara prolong bris, memperpanjang masa menyusui. Karena secara teoritis, kalau ibu menyusui dengan teratur kepada bayinya, selama menyusui insya Allah tidak akan hamil. Kalau ada wanita sedang menyusui hamil, kemungkinannya karena menyusuinya tidak teratur. Kemudian yang keempat, abstinensia, untuk mengurangi atau menjarangkan anak itu dengan cara absen, tidak melakukan jima, tidak melakukan hubungan senggama. Masyarakat sekarang melakukan berbagai cara. Pertama, mencegah terjadinya ovulasi. Ovulasi itu sisa telur keluar dari indung telur, pelepasan indung telur, sel telur dengan menggunakan pil. Kita disebutnya pil KB. Itu berisi progesteron dan estrogen. Yang kedua, suntikan. Ada yang sebulan sekali, 3 bulan sekali. Itu isinya hanya progesteron. Kemudian ada alat kontrasepsi bawah kulit, atau di kita disebutnya susu, berbentuk 6 buah kapsul, panjangnya kurang lebih 3 cm. Itu mengandung hormon levonorgestrel yang fungsinya untuk mencegah pematangan sel telur. Biasanya dipasang di lengan, di bawah kulit, dan itu bisa bertahan sampai 5 tahun. Memang alat-alat pencegah kehamilan ini selalu ada saja efek sampingnya. Suntikan KB itu fungsinya untuk mencegah jangan sampai sel telur matang keluar. Karena dengan suntikan itu diciptakan suasana di dalam rahim si istri itu seakan-akan sedang hamil. Kan begini Bu, mohon maaf. Kalau wanita sedang hamil lalu bersenggama lagi dengan suaminya, bayinya bertambah enggak? Enggak, sebab kalau bertambah repot. Nanti bisa ditanya, ibu hamil berapa bulan? Anu hiji 7 bulan, gitu. Anu hiji 6 bulan, kan tiap bulan ngalahireun. Disinilah maha kuasanya Allah. Ketika seorang wanita sedang hamil, Pak, sel telur itu nggak ada yang berani keluar. Jadi walaupun bersenggama dengan suami, tidak terjadi pembuahan karena sel telur tidak ada yang keluar. Nah, dengan suntikan KB itu diciptakan, dibobodo, itu bahasa Sunda nama. Seakan-akan di dalam rahim itu sedang terjadi kehamilan, sehingga si sel telur tidak ada yang keluar, maka tidak terjadi pembuahan, otomatis tidak terjadi kehamilan. Kemudian yang kedua, dengan cara melumpuhkan sperma. Ada yang pakai krim atau jelly, atau vaginal tablet. Vaginal tablet itu tablet yang dimasukkan ke dalam vagina istri, direndam dulu di air, dimasukkan 5 atau 10 menit sebelum senggama. Itu fungsinya untuk melumpuhkan sperma supaya tidak masuk ke dalam rahim. Ketiga, mencegah pertemuan antara spermatozoa, sperma dengan ovum, dengan sel telur. Misalnya dengan melakukan pantang berkala. Artinya hanya melakukan hubungan
senggama itu pada masa-masa tidak subur, beberapa hari sesudah head atau beberapa hari sebelum head. Menggunakan kondom. Kondom itu dulunya nama dokter penemu alat itu, dokter kondom. Kemudian ada IUD, singkatan dari intrauterine device. Device bukan digoreng. Ibu-ibu selalu menyebutnya dengan istilah spiral. Padahal sebenarnya bentuknya tidak semuanya spiral. IUD ini ada yang berbentuk huruf T, disebutnya Cooper T. Ada yang berbentuk angka 7, disebutnya Cooper 7. Ada yang multilode, ada yang berbentuk spiral seperti spiral, repair gitu. Itu dipasang di mulut rahim. Dan di kalangan dokter mengenai penggunaan IUD ini masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa IUD itu, spiral itu bersifat kontraseptik, artinya mencegah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Jadi sebelum sperma bertemu, seperti pernah saya jelaskan, ketika spiral itu dipasang di mulut rahim, maka mulut rahim ibu itu kan berkontraksi, bergerak. Karena bergerak, maka sperma jatuh, tidak bisa lanjut ke dalam rahim. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa IUD ini bersifat abortif, menggugurkan kandungan. Tapi kecenderungan yang lebih kuat saya kira lebih bersifat kontraseptik karena belum bertemu. Karena yang disebut aborsi itu sudah terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, yang jadi persoalan lain, Bu, penggunaan spiral ini ada larangan Nabi ya, terkait dengan tidak boleh laki-laki melihat orang. Di halaman 4 ada ini. An Abdurrahman nomor 12 bin Abi Sa'id al-Khudri an Abihi, la yanzuru rajulu, tidak boleh melihat seorang lelaki ila auratir rajul, kepada aurat sesama lelaki, walal mar'atu, dan tidak boleh melihat seorang perempuan ila auratil mar'ah, kepada aurat perempuan. Jadi laki-laki yang terkait Pak, kalau menurut hadis ini mandi sekamar mandi berdua, laki-laki dua-duanya saling melihat aurat masing-masing, perempuan dengan perempuan. Nah, maka untuk meminimalkan masalah, tentu saja bagi ibu-ibu yang cara yang paling mungkin hanya dengan IUD, dilakukannya bukan dengan dokter laki-laki, tetapi meminimalkan masalah supaya tidak terlalu berat pelanggarannya adalah meminta bantuan dokter wanita, ya. Sebab kalau ini kan azar atau pil itu bisa dilakukan sendiri. Hanya suntikan alat kontrasepsi bawah kulit itu memang aurat juga terbuka, tapi bukan aurat pukulan, aurat berat, kelas berat begitu. Kalau krim, jelly, vaginal tablet bisa dilakukan sendiri. Kemudian kondom bisa dipasang sendiri. IUD itu yang tidak bisa dipasang sendiri, harus minta bantuan dokter atau orang yang ahli di bidang itu. Kemudian ada zaman sekarang itu melalui sterilisasi, disterilkan. Ada dua cara, yaitu vasektomi dan tubektomi.
Pas itu artinya saluran sperma. Ini yang dioperasi adalah laki-laki. Jadi saluran spermanya dipotong atau diikat supaya tidak keluar sperma sehingga tidak bertemu. Kalau tubektomi diambil dari kata tube, yaitu saluran sel telur wanita, dipotong salurannya. Atau sekarang ada metode dengan disuntik saluran sel telurnya itu, dimasukkan semacam silikon begitu, cair, tapi setelah masuk kemudian menjadi keras. Jika pancuran dipompat oleh lumpur, jadi lumpurnya disuruh mengeras. Nah, ini bersifat permanen. Para ulama nampaknya menolak model ini kecuali karena keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan nyawa si ibu, karena ini bersifat permanen. Kemudian aborsi, pengguguran kandungan. Nanti saya belakang bahas itu. Tapi timbangan dalil nakli mengenai upaya, nah yang dilarang ternyata hasil musyawarah Majma' Fikih Islam, Majma' Fikih dari Robito Alam Islami, termasuk juga oleh Dewan Nisbah, yang disebut tahdidun nasli, membatasi kelahiran, itu hukumnya haram. Yang boleh adalah tandim, mengatur kelahiran, bukan membatasi. Yang jadi dasar pertama di bawah nomor 7 di halaman 2, An Jabir radhiyallahu anhu yaqul, kunna nazil, kami melakukan azal, hubungan jima terputus, menumpahkan sperma di luar. Wal Qur'anu yanzilu, padahal Quran waktu itu masih turun. Artinya kalau itu dilarang, maka Quran Allah akan menurunkan larangan itu. Ternyata tidak. 2, nomor 8 ini. An Jabirin, dari Jabir, anna rajulan, ada seorang lelaki, Rasulullah, mendatangi Rasulullah, faqala, dia berkata, innali, sesungguhnya saya punya jariyatan, seorang hamba sahaya perempuan, ia khadimuna, ia kerjanya itu meladeni kami, wasan niyatuna, dan mengairi tanaman kami, wa ana atubu alaihi, dan aku, atubu di sini maksudnya menggaulinya, karena zaman dulu kan yang namanya hamba sahaya, budak perempuan itu boleh digauli oleh tuannya. Wa ana akrahu an tahmila, tapi aku tidak mau perempuan ini hamil. Rasulullah, saya ini punya hamba saya gauli, tapi saya tidak mau dia hamil. Zaman dulu belum ada alat-alat pencegah kehamilan model yang saya sebutkan tadi. Faqala, kata Nabi, azil anha in syita, lakukanlah oleh kamu azal, maksudnya berjima tapi spermanya ditumpahkan di luar. In syita, jika kau mau. Fa innahu, sesungguhnya ia, saya tiaha ma kudirolaha, akan datang kepadanya apa yang Allah takdirkan kepadanya. Pada bisa rojul, kemudian si laki-laki itu ditinggal, artinya tidak datang lagi. Tapi tidak lama kemudian tahu, si laki-laki itu datang lagi kepada Nabi. Bakola, dia lapor, innal jariyata qad habalat, bahwa si hamba sahayanya itu telah hamil. Aduh Rasulullah, gimana ini? Saya sudah melakukan azal tapi ternyata hamil juga. Kan sekarang juga banyak bu yang pakai kondom ternyata hamil juga. Menurut Profesor Dr. Dadan Hawari, kondom terbaik itu buatan Amerika. Ternyata buatan Amerika tingkat kebocoran
bocorannya itu 30%. Jadi lamun tidak 100 teh bocornya sabaraha? 30. Atau kamu kondom buatan Banjaran. Yang dimaksud bocor di sini bukan bolong. Karena yang disebut kondom itu kan dibuat dari latex, dari karet bahan bakunya. Dicampur dengan serat-serat tertentu. Itu mengandung pori-pori. Nah, pori-pori dalam kondom itu ternyata masih bisa ditembus oleh sel sperma. Itu yang dimaksud dengan bocor itu. Nah, ini sama. Jadi sudah ajal tapi ternyata hamil juga. Sudah disuntik pakai suntikan KB ternyata hamil juga. Sudah pakai spiral masih hamil juga. Itu yang disebut oleh Nabi, fa innahu sayatiha ma qudiralah. Kalau Allah menakdirkan, walaupun dihalang-halang tetap saja akan hamil. Makanya kata Nabi, qad ahbartuka. Ya, cekeng ge gitu. Cek aing. Oke. Sudah aku katakan, annahu sayatiha ma qudiralah. Jadi Bu, walaupun sudah berusaha, kalau Allah menakdirkan tetap saja kehamilan terjadi. Tapi Nabi menganjurkan kalau memang tidak mau hamil, izil, lakukanlah azal. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, boleh mengatur kehamilan gitu. Terus Al-Quran juga surat An-Nisa 9 mengingatkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut kepada Allah jika kamu meninggalkan di belakang kamu keturunan yang lemah karena terlalu sering hamil sehingga anak-anak menjadi kurang terpelihara kesehatan dan pendidikannya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 233 juga sama. Wal walidatu yurdina auladahunna haulain kamilain. Dan para ibu dalam menyusui anak-anaknya itu 2 tahun. Nah, ini dianggap isyarat kalau 2 tahun menyusui secara teori selama menyusui tidak hamil. Begitu berhenti menyusui, kemudian hamil lagi 9 bulan, maka dari anak pertama ke anak berikutnya itu sudah ada jarak waktu kurang lebih 3 tahun. Artinya tidak tunji setahun siji. Liman arada ayyuti waradawah. Dan seterusnya. Di ujungnya Allah mengatakan la tudara walidatun bi waladiha. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Wala mauludun lahu bi waladihi. Dan tidak boleh seorang ayah menderita karena persoalan anaknya. Di sini oleh para ulama dianggap sebagai isyarat kalau ngatur jarak kelahiran tandin boleh. Yang tidak boleh itu tahdid, membatasi kelahiran. Terus hadis Nabi juga mengisyaratkan nomor 11 An Amir bin Sa'ad bin Malik an abihi dari bapaknya. Qala Sa'ad berkata, ada di Nabiyu, Nabi pernah menengok aku amma hajatil wada pada tahun haji wada min maradin dari penyakit asfaitu minhu alal maut yang aku sembuh dari penyakit itu. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, balagobi minal wajah matar, telah menimpaku penyakit yang berat, matar seperti yang kau saksikan. Wa ana malin, saya ini punya banyak harta. Wala yaritani illa ibnatan li wahidah, dan tidak ada ahli waris bagiku kecuali seorang anak perempuan. Apa atasaddaku bi tulusai mali,
saya mensedekahkan 2/3 dari hartaku. Kan kulantaran boga anak teh kan hiji ge awewe, Rasulullah boleh enggak saya infakkan saja, saya wakafkan 2/3? Qala, Nabi menjawablah, jangan. Qala, kata Sa'ad, fa'atasaddaqu bisyartihi, saya kalau begitu akan sedekahkan setengah. Qala, kata Nabi, abdul ya Sa'ad, 1/3 saja Sa'ad. Wasuluku katsirun, 1/3 juga banyak. Lalu Nabi menasihatkan. Nah, ini nasihatnya kita ambil ini. Oleh para ulama dijadikan dasar. Innaka, sesungguhnya engkau, antadaro, meninggalkan, warasataka, ahli waris kamu, agniya'a, dalam keadaan berkecukupan. Orang dikatakan anak incu dalam keadaan hidup berkecukupan, khairun min, lebih baik daripada antadarahum, kamu meninggalkan mereka alatan, dalam keadaan hidup miskin, ya takaffafu nas, hidupnya jadi beban orang lain. Jadi artinya tetap harus dipikirkan soal masa depan anak-anak kita itu. Ini beberapa dasar dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama untuk menetapkan bahwa yang tidak boleh itu adalah tahdid, membatasi kelahiran. Tapi kalau tandid, mengatur kelahiran boleh. Hanya yang dipilih adalah cara-cara yang dibolehkan. Tadi yang jelas tidak boleh itu yang sifatnya steril, yaitu vasektomi dan tubektomi, karena itu bersifat permanen. Yang kedua yang dilarang itu adalah melalui aborsi, pengguguran kandungan. Aborsi, abortus. Aborsi itu ada dua macam. Ada abortus spontanus, ini mah nah disebutkan keguguran, karuron, tengah aja. Ibu-ibu sedang hamil naik ojek, lalu jatuh dari ojek, lalu gugur kandungannya. Itu namanya abortus spontanus. Tidak bisa dihukum di dalam agama, dan tengah aja. Kecuali lah mencek si ibu anu hamil teh ka tukang ojek, mang panggogeun ke ibu. Nah, itu mah sengaja. Itu namanya abortus provokatus, diprovokasi. Yang provokatus sudah ada dua macam. Ada yang abortus provokatus kriminalis, ini mah tindakan kriminal, digugurkan. Ada yang abortus provokatus medicalis, berdasarkan pertimbangan dokter. Seorang ibu hamil dalam kondisi repot, setelah ditimbang oleh dokter, ternyata kehamilan ini membahayakan jiwa si ibu. Maka di dalam Islam pilihannya tinggal dua, menyelamatkan nyawa si ibu atau menyelamatkan jiwa si anak. Biasanya berat kemana? Menyelamatkan si ibu. Kenapa? Karena si ibu sudah jelas hidup, sementara anak yang dikandung belum tentu hidup. Yang kedua, si ibu itu punya tanggung jawab, sudah punya tanggung jawab kepada suaminya, kepada anak-anak yang lain. Maka diambil hukum. Nah, di sini di bawah nomor 15, sebenarnya bukan nomor 12, di halaman 4 itu. Idza ta'aradat mafsadatani, jika berhadap-hadapan dua bahaya, ruya a'dhamuha dararon, maka dihindarkan madarat yang paling besar, dirtikabi al-khawfihima, dengan mengambil yang paling ringan di antara dua bahaya itu. Jadi kaidahnya seperti itu.
diselamatkan ibunya, anaknya terpaksa digugurkan berdasarkan pertimbangan para ahli medis, bukan pertimbangan sendiri. Nah, aborsi ini, Bu, memang caranya kalau di dunia medis juga sudah mengerikan, apalagi yang dilakukan di dukun-dukun, di rumah sakit sekarang kan banyak klinik-klinik yang kita saksikan di televisi itu. Kalau bayi kehamilannya itu di bawah 16 minggu, biasanya si wanita yang hamil itu disuruh berbaring, terlentang, kemudian kedua pahanya dibukakan, lalu dibius lokal dengan cara mulut rahimnya disuntik supaya mengembang. Nah, lalu dipakai vakum, alat penyedot, disedot bayi yang ada, janin yang ada di dalam rahim itu. Kalau masih ada bagian yang gede-gede, misalnya bahan plasenta atau ada bagian-bagian tubuh yang sudah mulai kristal, itu biasanya dicincang dulu pakai pisau plastik yang tajam dan lentur, lalu disedot. Kalau sudah 16 minggu ke atas, itu biasanya si bayi yang sudah jadi itu disuntik cairan amniotiknya itu, cairan ketubannya, diasupan racun, sehingga anak itu nanti keracunan, kemudian kelojotan, mati. Nah, setelah mati, nanti si rahim itu akan berkontraksi, bergerak, mendesak bayi itu keluar. Prosesnya panjang dan menyakitkan. Kalau ternyata tidak keluar juga setelah bayi itu mati, nah yang dipakai adalah porcep, yaitu pakai tang dan gunting, ditarik si bayi itu keluar. Ya, memang mengerikan sebenarnya, menakutkan. Tapi karena banyak wanita yang hamil hasil zina atau hamil tapi tidak mau, sebenarnya kehamilan itu tidak dikehendaki dan seterusnya, atau ada yang juga akibat pemerkosaan kemudian dilakukan aborsi. Padahal secara fisik itu bisa mengakibatkan kematian. Akibat pertama akibat pendarahan, bisa juga akibat infeksi. Wanita yang diaborsi itu juga bisa mati karena terjadi apa yang disebut dengan emboli. Jadi masuknya gelembung udara ke dalam aliran darah, terus terbawa ke dalam jantung, itu bisa membuat klep jantung macet. Itu yang membuat kematian si ibu yang melakukan aborsi. Kalau aliran udara itu, gelembung udara itu masuk ke otak, itu bisa menimbulkan kelumpuhan. Kemudian wanita yang sudah diaborsi biasanya harapan untuk punya anak lagi menjadi sangat tipis. Kalaupun dia pernah hamil, mudah keguguran. Atau normal bayi itu sampai 9 bulan tapi mati waktu lahir, atau lahir dalam keadaan cacat, sebenarnya membawa dampak yang buruk lanjutan. Makanya pantas kalau aborsi ini yang sifatnya kriminal tadi, kejahatan, bukan karena spontan tadi, tidak disengaja, karena lemah kandungan, gugur, itu tidak terlalu masalah. Ini yang kriminal, bukan pertimbangan medis. Dasarnya haram karena pertama hadis Nabi, Sa'alun Nabiya ayyudan bi'a'zamu indallah, dosa apa yang paling besar di pandangan Allah? Qala, Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan, kamu menyekutukan Allah, gitu, menjadikan sesembahan selain Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Qultu, aku berkata, inna dzalika la'adzim, wah, kalau itu jelas dosa yang besar. Sumayun, kemudian dosa apa lagi Rasulullah yang paling besar itu? Nabi menjawab, antaqtula waladaka, engkau membunuh anakmu, takhafu ayat amamak, karena engkau takut
ia makan bersama kamu. Kemiskinan yang jadi latar belakangnya. Sebenarnya ini ayat amamaat sama dengan ini Pak. Dalil itu boleh kita mengqashar sholat jika kamu takut. Nah, sebenarnya ternyata dalam safar itu ada takut atau tidak boleh mengqashar sholat. Membunuh anak pada dasarnya tidak boleh. Apakah karena takut makan bersama kita atau tidak? Pada prinsipnya membunuh anak itu termasuk dosa besar. Sumayun, kemudian apa lagi? Qala, Nabi menjawab, antuzaniya halilata jarika, kamu berzina dengan istri tetangga. Kalau bukan tetangga boleh? Tidak boleh. Dengan bukan tetangga saya tidak boleh. Kenapa tetangga yang disebut? Tetangga itu mestinya dihormati. Ini malah dia diperkaos. Kemudian Al-Quran surat Al-An'am ayat 151. Dalam ayat ini ada kalimat wala taqtulu auladakum min imlakin. Tidak boleh kamu membunuh anak kamu disebabkan kemiskinan. Jadi ada cara yang boleh, ada cara yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah tahdid, membatasi kelahiran. Yang dibolehkan hanyalah tandim, mengatur kehamilan atau kelahiran. Sebab hal ini memang pernah ditolak mentah-mentah karena dulu ide dasarnya hanya berangkat dari kemiskinan. Sementara ayat dan hadis tadi dengan tegas melarang kita membunuh anak kalau motifnya hanya karena faktor kemiskinan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini khususnya bagi ibu-ibu bisa mendapatkan gambaran dasar keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.